10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini saya menyelesaikan tugas kelima dari Sugasanov Seed yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Tugas yang pertama, memberikan subscribe pada channel Sagusanov TV. Saya buka dulu linknya. Di sini udah saya subscribe. Kemudian memberikan like atau suka pada setiap video materi kelima. Jadi saya buka dulu ini linknya. Nah, disinilah fungsi penting dari sebuah pengurutan data di ini udah pernah saya berikan untuk like atau suka. Selanjutnya yang ketiga, peserta melakukan buatlah sheet baru dan beri nama tugas 5. Jadi untuk memunculkan sheet barunya, tekan tombol tanda tambah, tambahkan sheet. Setelah itu kita geser, lalu ganti nama, kemudian namanya tugas 5. Untuk sheet tugas 5-nya sudah selesai, sudah saya berikan namanya. Buatlah data baru minimal 6 kolom dan 100 baris. Jadi di sini saya akan siapkan dulu untuk kolomnya. Di sel A3 saya ketikkan kelas, kemudian di sel B3 saya ketikkan nomor kelas. Lalu di sel C3 saya ketikkan nama. Di sel D3 tugas 1, sel E3 tugas 2, sel F3 tugas 3, sel G3 tugas 4, sel H3 rata-rata. Kemudian saya akan siapkan untuk judul tabelnya. Saya blok dari A1 sampai H1. Kemudian saya gabungkan, saya buka dulu menu format. Setelah itu gabungkan sel, gabungkan semua. Font yang digunakan adalah Comic Sans MS. Font size-nya 14. Lalu untuk perataan horizontalnya tengah, perataan vertikal juga tengah. Lalu saya aktifkan efek tebal, efek bold. Lalu saya ketikkan di sini kumpulan nilai. Selanjutnya untuk judul-judul kolom ini dari A3 sampai H3, font yang saya gunakan Times New Roman. Font size-nya 12. Kemudian untuk perataannya, perataan horizontal adalah tengah, perataan vertikal adalah tengah. Kemudian pengemasan teks adalah kemas. Lalu saya kecilkan dulu ini kolom B. Jadinya begini ya. Kolom A-nya juga saya kecilkan, saya persempit. Yang berikutnya untuk kolomnya di sini udah terisi dari A sampai H, berarti ada 8 kolom. Lalu untuk barisnya harus ada 100, minimalnya harus ada 100. Jadi untuk data barisnya saya ambil dari file data nilai. Ini yang saya buka, file data nilai kelas pertama. Jadi saya blokkan dulu. Kemudian Ctrl C. Kemudian saya akan pastekan mulai dari sel B4.
klik kanan. Setelah itu tempel khusus hanya nilai. Jadi ini untuk data kelas pertamanya. Saya ketikkan dulu untuk nama kelasnya. Ini saya tinggal tarik ke bawah untuk mengkopikan. Setelah itu saya buka file nilai kelas kedua. Saya kopikan dulu. Saya blok dulu datanya, kemudian Ctrl C, lalu saya tampilkan mulai dari sel B38 jadi sel pointer di sel B38, kemudian klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Kemudian saya berikan dulu nama kelasnya. Selanjutnya saya buka file kelas ketiga. Ini saya blokkan dulu data-datanya. Kemudian saya kopikan, lalu saya pastekan mulai dari sel B69. Jadi klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Kemudian saya berikan dulu nama kelasnya. Selanjutnya saya buka file kelas keempat. Lalu saya blok dulu datanya. Setelah itu saya tempelkan mulai dari sel B102. Di kanan tempel khusus hanya nilai. Kemudian saya berikan nama kelasnya. Berikutnya yang saya atur adalah lebar tiap kolomnya. Untuk kolom A ini saya sempitkan dulu supaya bagus. Ini datanya ini posisinya harusnya di tengah. Jadi saya buka lagi perataan horizontalnya, saya pilih kembali tengah supaya untuk baris yang di bawahnya ini semuanya menjadi tengah. Lalu untuk nomor kelas pada kolom D saya sempitkan. Lalu untuk data nomor kelasnya supaya bagus, ini saya berikan rata tengah juga. Saya blokkan dulu supaya nggak capek, saya klik aja kolom B ini ya. Kemudian saya buka perataan horizontalnya, saya pilih tengah. Selanjutnya kolom C saya perlebar. Jadi saya perlebarnya langsung saya double klik pada pembatas C dan D. Jadi kolom C ini begitu saya double klik, maka kolom C ini diperlebar sesuai dengan panjang teks pada kolom C. Ini yang terpanjang. Yang berikutnya untuk rata-rata, di sini saya akan menggunakan konsep saya begini. Rata-rata itu merupakan pembulatan dari rata-rata tugas 1, 2, 3, dan 4. Jadi saya ketikkan dulu, saya gunakan dua function ya, round dan average. Jadi sama dengan round, buka kurung, round ini pembulatan. Setelah itu yang mau dibulatkan adalah rata-rata. Jadi lanjutannya adalah average. Kemudian buka kurung, average-nya itu dimulai dari sel D4 sampai G4, tutup kurung, kemudian titik koma 0. Ini maksudnya rata-rata ini dibulatkan sampai 0 tempat desimal, berarti nggak ada tempat desimalnya. Saya enterkan.
Nah, di sini ada isi otomatis disarankan. Karena sudah benar rumus yang di atas, maka ini saya benarkan aja, saya tekan tanda benar. Ada kalanya waktu kita melihat seperti ini ya, yang di atas ini kan tertutup. Nah, jadi karena datanya panjang, ini barisnya sampai 100 lebih. Karena datanya panjang, maka alangkah baiknya kita membekukan baris. Yang mau kita bekukan ini kita blok seperti ini, lalu klik kanan. Lihat tindakan baris lainnya, bekukan hingga baris. Ya, saya blok seperti ini. Saya letakkan mouse pointer saya di baris ketiga, klik kanan. Lalu lihat tindakan barisnya, bekukan hingga baris ketiga. Nah, seperti ini. Jadi kalau begini kan lebih enak melihat datanya. Jadi untuk buatlah data baru minimal 6 kolom dan 100 baris sudah selesai. Selanjutnya, urutkan data tersebut dengan 2 level pengurutan. Yang pertama dari kecil ke besar di kolom B, kemudian dari besar ke kecil di kolom C. Untuk mengurutkan data, maka kita harus memblok dari sini, dari kelas sampai ke bawah ini, sampai ke data terakhirnya. Jadi setelah di blok, kita buka menu data. Setelah itu urutkan rentang. Opsi pengurutan rentang lanjutan. Yang diminta ya. Urutkan data tersebut dengan 2 level pengurutan. Yang pertama dari kecil ke besar di kolom B. Jadi diminta kolom B. Jadi saya pilih kolom B. Setelah itu dari kecil ke besar. Untuk dari kecil ke besar berarti dari A ke Z. Lalu tambahkan kolom pengurutan yang lain. Inilah yang namanya 2 level. Jadi kalau 1 level berarti hanya 1 bagian ini saja. Kalau level kedua muncullah lalu menurut. Untuk level keduanya, dari besar ke kecil di kolom C. Jadi diminta kolom C, ini saya pilih kolom C. Kemudian yang dimintanya dari besar ke kecil. Besar ke kecil adalah Z ke A. Kemudian tekan tombol urutkan. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dari sini terlihat adanya kekacauan, yaitu kelas, nomor kelas, nama, tugas 1, tugas 3, tugas 4 rata-rata berada di bawah ya. Nah, jadi supaya bagus, saya tekan dulu tombol urungkan. Nah, jadi tombol urungkan itu untuk membatalkan semua kegiatan yang saya lakukan. Jadi ini tetap datanya dalam keadaan terblok. Berikutnya yang harus saya lakukan gini, buka data, urutkan rentang, lalu opsi pengurutan rentang lanjutan. Data saya memiliki baris header, ini harus saya centangkan baris header. Kemudian nah, di sini ada kelas, nomor kelas, nama, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 rata-rata. Sekarang saya lihat kembali ke level pengurutannya ya. Yang pertama dari kecil ke besar di kolom B. Pada kolom B, kalau diperhatikan di sini kolom B adalah nomor kelas ya. Kolom B.
Jadi saya pilih nomor kelas. Setelah itu diminta dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar berarti A ke Z. Lalu level keduanya, tambahkan kolom pengurutan yang lain. Kolom pengurutan yang lain yaitu di kolom C. Kolom C adalah kolom nama. Yang ini, kolom nama. Kemudian ini dibuka, lalu pilih nama. Setelah itu besar ke kecil. Maka besar ke kecilnya yaitu Z ke A. Kemudian saya tekan tombol urutkan. Nah, dari sini udah terlihat ya pengurutannya sudah benar. Kalau diperhatikan ya, nomor kelasnya ini dari kecil ke besar. Berarti dari nomor 1 ini kan ada beberapa. Karena nomor satunya ada beberapa, maka digunakanlah pengurutan pada kolom yang lain, yaitu level keduanya, yaitu kolom C. Kolom C saya ini yaitu nama. Namanya dengan sistem dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil ya berarti AR duluan, AR, AN, AL, AD. Seperti ini. Selanjutnya supaya bagus, maka tabel ini saya blok dulu. Setelah saya blok, saya berikan dulu untuk batasnya. Saya gunakan semua garis batas. Kemudian untuk judul kolomnya ini saya blok. Kemudian saya berikan warna isi. Lalu saya berikan bold italic. Kemudian warna teksnya saya ganti seperti ini. Demikianlah untuk tugas kelima dari Sugasanov-C. Terima kasih dan sampai bertemu pada tugas ke-6.